Selamat datang di CD Multimedia Interaktif Merakit Komputer dan Instalasi Sistem Operasi. Kami dari Webmedia Teknik Center Medan dan ilmukomputer.com mempersembahkan CD ini guna membantu masyarakat Indonesia memahami lebih jauh tentang komputer dan cara kerjanya. Dalam CD ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang komputer, sistem kerja, komponen-komponen di dalamnya, dan instalasi sistem operasi. Kami berharap CD ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya, dan untuk itu kami mempersilahkan semua pihak untuk memperbanyak CD ini guna membantu peningkatan pendidikan teknologi informasi di tanah air. Selamat menikmati, selamat belajar, dan maju terus pendidikan teknologi informasi Indonesia. Selamat datang di CD tutorial merakit komputer dan instalasi sistem operasi. Dalam CD ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah komputer dan menginstal sebuah sistem operasi. Untuk merakit sebuah komputer, terlebih dahulu Anda harus persiapkan ruang kerja, meja dan kursi yang nyaman, serta pergunakan penerangan lampu secukupnya, dan tidak lupa pula peralatan bongkar pasang seperti tang dan obeng. Untuk menghindari adanya pengaruh arus listrik statis di rumah Anda, pastikan outlet listrik di rumah Anda sudah dibumikan, atau Anda dapat mempergunakan gelang anti statis. Baiklah, berikut akan saya jelaskan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk merakit sebuah komputer. Chip prosesor, motherboard, VGA card, modem card, memory card, baut, kabel data, obeng, tang, heatsink fan, floppy disk drive, hard disk, dan CD-ROM. Terdapat pula port input-output device seperti keyboard, mouse, port jaringan atau sering disebut NIC port, USB port, port COM1, parallel port, VGA port, game port, dan audio port. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen pada motherboard yang kita gunakan. Pada motherboard ini terdapat dua buah slot expansion yang jenisnya PCI dan PCI Express. Kemudian terdapat soket prosesor, slot memori, power connector, ID controller 1, ID controller 2, dan floppy disk controller. Yang pertama, kita akan memasangkan chip prosesor ke dalam soket prosesor yang terdapat di motherboard. Di sini kami menggunakan jenis prosesor Intel Pentium 4 2,26 GHz. Lepaskan pengait soket prosesor. Pastikan 90 derajat. Perhatikan bagian sudut chip prosesor yang bentuknya berbeda. Pastikan sudut yang berbeda tersebut sama dengan sudut pada soket yang terdapat pada motherboard. Masukkan secara perlahan. Kemudian kencangkan tuas pengait soket prosesor. Selanjutnya, kita akan memasangkan kipas prosesor atau yang sering disebut dengan heatsink fan. Masukkan konektor power yang terdapat pada kipas pendingin prosesor ke dalam konektor power
yang terdapat pada motherboard. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis dari tipe memori, yaitu SD RAM dan DDR. Untuk membedakan jenis memori, Anda dapat memperhatikan pembatas antar pin. Apabila terdapat dua pembatas antar pin, maka jenis memori tersebut adalah SD RAM. Dan apabila terdapat satu pembatas antar pin, maka jenis memori tersebut adalah DDR. Ukuran memori ditunjukkan oleh satuan byte. Misalnya 8 MB, 16 MB, 64 MB, 128 MB, dan 256 MB. Selanjutnya, kita akan memasangkan card memori. Lepaskan tuas pengait soket memori terlebih dahulu. Perhatikan pembatas antar pin. Masukkan secara perlahan, tekan hingga terdengar bunyi tik. Setelah prosesor dan card memori sudah terpasang dengan baik, selanjutnya kita akan memasangkan motherboard ke dalam casing. Kencangkan motherboard dengan menggunakan skrup. Berikut ini merupakan media penyimpanan data yang disebut dengan hard disk. Kapasitas hard disk bermacam-macam, mulai dari ukuran megabyte sampai dengan gigabyte. Ukuran kapasitas yang sangat besar ini sangat menguntungkan dalam hal penyimpanan data. Hard disk juga dapat menangani penulisan berulang kali dengan kecepatan yang relatif jauh lebih cepat dibandingkan dengan floppy disk. Di sini saya mempunyai dua buah jenis hard disk yang berbeda. Untuk jenis hard disk yang pertama mempunyai kapasitas sebesar 20 GB dengan kecepatan sebesar 5200 rpm. Dan untuk jenis hard disk yang kedua mempunyai kapasitas sebesar 120 GB dengan kecepatan sebesar 7200 rpm. Selanjutnya kita akan memasangkan hard disk ke dalam casing. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian dari sebuah hard disk. Sebuah hard disk dapat terdiri dari konektor power, jumper setting, dan ID controller. Kencangkan sisi-sisinya
dengan menggunakan skru. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan floppy disk drive ke dalam casing. Kencangkan sisi-sisinya dengan menggunakan skru. Selanjutnya, Anda harus memasang pula CD-ROM drive. Kencangkan sisi-sisinya dengan menggunakan skru. Setelah disk drive sudah terpasang dengan baik di casing, selanjutnya kita akan memasangkan kabel konektor power ke masing-masing disk drive. Selanjutnya, Anda harus memasang pula kabel data ID ke masing-masing disk drive. Untuk menghindari kesalahan, Anda dapat memperhatikan bagian kabel data yang berwarna merah. Pastikan bagian tersebut persis berada di dekat kabel power yang berwarna merah pula. Selanjutnya, kita akan memasangkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power di sini berjenis AT. Selanjutnya, kita akan memasangkan kabel power ke konektor power yang berada di motherboard. Berikut kita akan memasangkan konektor panel yang terdapat di casing ke motherboard. Untuk memudahkannya, Anda dapat membaca keterangan pada motherboard ataupun manual build motherboard yang Anda gunakan. Setelah semua komponen sudah terpasang dengan baik, selanjutnya kita akan memasang tutup casing. Kencangkan sisi-sisinya dengan menggunakan skru.
Berikut kita akan memasangkan kabel input-output device, keyboard, mouse, VGA, audio, dan power connector. Demikianlah proses merakit sebuah komputer, dan sekarang komputer siap untuk kita operasikan. Selanjutnya kita akan konfigurasi BIOS dan menginstal sistem operasi. Sistem operasi yang kita gunakan yaitu Windows XP Professional. Selamat mengikuti.